Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, program studi teknik pertanian ganjil dengan NIM J1B020077. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai memaksimalkan suatu keuntungan dengan metode simplex. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan kita mengenai linear programming, yaitu kita akan memaksimalkan sebuah keuntungan menggunakan metode simplex. Nah, di sini sudah diketahui yaitu fungsi tujuannya itu sama dengan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Dan diketahui pula batasan atau constraint-nya, yaitu yang pertama adalah 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Yang kedua yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Dan yang ketiga adalah 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini menggunakan metode simplex, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengubah fungsi tujuan dan ketiga batasan-batasan tersebut. Untuk fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 plus 5x2 ini akan kita ubah menjadi Z min 3x1 plus 5x2 sama dengan 0. Selanjutnya, ketiga fungsi batasan ini akan kita ubah menjadi kesamaan dan kita tambahkan dengan select variable, di mana select variable ini adalah variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan. Nah, untuk batasan yang pertama yaitu 2x1 lebih kecil sama dengan 8 ini akan kita ubah menjadi 2x1 plus kita tambahkan dengan select variabelnya yaitu x3 sama dengan 8. Untuk batasan yang kedua yaitu 3x2 lebih kecil sama dengan 15, kita ubah menjadi 3x2, kita tambahkan select variabel yaitu x4 sama dengan 15. Dan untuk yang batasan ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30 ini akan kita ubah menjadi 6x1 plus 5x2, kita tambahkan dengan select variabelnya yaitu x5 sama dengan 30. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita akan menyusun persamaan-persamaan ini, baik itu fungsi tujuan maupun ketiga fungsi batasan ini, kita akan susun di dalam tabel. Tapi sebelum kita membuat sebuah tabel, kita harus mengenal beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama yaitu ada yang namanya nilai kanan. Nilai kanan ini merupakan nilai di belakang tanda sama dengan, atau contohnya untuk batasan 1, yang ini sebesar 8. Ini adalah nilai kanannya. Dan untuk batasan 2, yang batasan 2 ini nilai kanannya adalah 15. Dan untuk batasan ketiga, yaitu nilai kanannya adalah 30. Selain nilai kanan, ada juga yang disebut dengan variabel dasar. Variabel dasar ini merupakan variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan, contohnya yaitu pada persamaan yaitu fungsi batasan 2x1 plus 3x sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa berarti nilai x1-nya itu sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran ada 8 satuan. Atau nilai x3-nya itu, nilai x3 ini sama dengan 8. Pada tabel di bawah nilai variabel dasar yaitu x3, x4, x5 pada fungsi tujuan, yaitu pada tabel permulaan ini harus 0 dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Atau lebih jelasnya nanti kita akan bahas lagi di dalam ketika kita sudah membuat tabel simplex yang pertama. Yang selanjutnya juga ada yang namanya kolom kunci. Kolom kunci ini kolom yang merupakan dasar untuk mengukur tabel simplex. Nah, ini juga kita akan bahas setelah kita akan mengetahuinya setelah kita membuat tabel simplex. Yang selanjutnya adalah ada juga istilah baris kunci. Baris kunci ini merupakan baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan persamaan yaitu fungsi tujuan dan ketiga batasan yang sudah kita ubah tadi ke dalam tabel simplex yang pertama, yaitu yang pertama adalah ada persamaan Z min 3x min 5x2 sama dengan 0. Yang batasan pertama yaitu 2x1
plus X3 sama dengan 8. Yang ketiga yaitu batasan yang kedua yaitu 3X2 plus X4 sama dengan 15. Dan batasan yang ketiga yaitu 6X plus 5X2, 6X1 plus 5X2 plus X5 sama dengan 30. Nah, keempat persamaan ini akan kita masukkan ke dalam tabel simplex yang pertama. Nah, di sini ini merupakan variabel dasar. Variabel dasar ini terdiri dari fungsi tujuan X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan yang di bawah ini kita isi dengan Z, X3, X4, dan X5 atau tabel atau nilai slabnya. Nah, yang satu ini merupakan alat bantunya. Nah, di kolom ini kita akan memasukkan setiap variabel dari persamaan-persamaan yang kita ubah tadi. Yang dimana untuk fungsi tujuannya itu kan di sini ada untuk nilai X1-nya, variabel dari X1 ini kan sama dengan min 3. Nah, untuk variabel dari X2 untuk fungsi tujuan ini adalah min 5, jadi kita tulis min 5 di sini. Nah, kita lanjut ke fungsi batasan, yaitu variabel dari X1 ini sama dengan 2, kita letakkan di X1 sama dengan 2, dan ada variabel simplexnya. Nah, variabel simplex ini kan variabelnya 1, jadinya di X3 ini kita tulis 1 sama dengan 8, nilai kanannya sama dengan 8. Nah, yang selanjutnya adalah batasan yang kedua, yaitu di sini variabel X2-nya itu sama dengan 3, kita tulis X2 sama dengan 3, dan ditambah dengan tabel simplex yaitu X4. Nah, yaitu variabelnya itu 1, kita tulis di X4, dan nilai kanannya sama dengan 15. Untuk batasan yang terakhir atau batasan yang ketiga yaitu untuk variabel X1-nya itu sama dengan 6, kita tulis 6 di X1, kolom X1, dan variabel X2-nya itu sama dengan 5, dan untuk variabel simplexnya itu sama dengan 1 yaitu X5, dan nilai kanannya adalah 30. Nah, untuk kolom-kolom yang kosong ini kita tambahkan dengan angka 0, yaitu ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, di sini juga 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, di sini juga 0. Artinya pada tabel simplex yang pertama ini, karena nilai kanan dari fungsi tujuan itu 0, artinya pada proses ini sama dengan suatu persoalan atau permasalahan yang kita selesaikan pada metode grafik yang kemarin. Itu artinya kita tidak memproduksi kedua mesin itu, yaitu jadinya fungsi tujuannya itu sama dengan 0. Sebelum kita lanjut ke tabel yang ketiga ini, yaitu kita harus melakukan sebuah iterasi. Nah, iterasi ini kita lakukan untuk menghilangkan setiap angka negatif atau angka negatif di tabel di fungsi tujuan. Nah, di sini kan masih ada nilai negatif yaitu min 3 dan min 5 pada fungsi tujuan. Jadinya kita harus melakukan sebuah iterasi. Sampai kapan kita melakukan iterasi ini, yaitu sampai tidak ada nilai negatif pada fungsi tujuan. Yang langkah ketiga yaitu kita akan memilih kolom kunci dari tabel simplex yang pertama. Nah, kolom kunci kan tadi sudah kita ketahui, yaitu kolom kunci merupakan kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Di sini cara untuk menentukan kolom kuncinya itu, kita harus memilih kolom kunci dilakukan dengan cara melihat kolom yang mempunyai nilai pada garis tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, nah kita lihat di tabel simplex yang pertama ini, fungsi tujuan yang memiliki angka terbesar negatif itu adalah min 5. Sehingga kita beri tanda segi 4 pada kolom X2 seperti pada tabel. Atau setelah kita memilih kolom kuncinya, kita akan memberikan tanda pada pada angka yang menjadi kolom kunci, dan kolomnya itu kita beri tanda segi 4 seperti pada tabel simplex yang kedua ini. Dengan sebuah catatan, yaitu jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan,
berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi atau sudah dikatakan sebagai tabel yang optimal. Langkah yang keempat yaitu kita akan memilih baris kunci. Baris kunci ini adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom nilai kanan dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Untuk mencari baris kunci ini, langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mencari nilai indeksnya, yang mana rumus dari untuk mencari nilai indeks ini adalah nilai kanan dibagi nilai kanan ini dibagi dengan kolom kunci. Nah, untuk batasan yang pertama ini kan nilai kanannya adalah 8. 8 dibagi dengan kolom kunci yaitu 8 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Untuk batasan yang kedua, indeksnya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan untuk batasan yang ketiga, nilai indeksnya itu 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, untuk baris kunci ini, untuk mencari baris kunci ini, pemilihan baris kunci ini dilakukan dengan cara melihat indeks positif dengan angka yang terkecil. Nah, dari keempat persamaan ini kan nilai indeks yang paling terkecil itu adalah nilai indeks pada batasan yang kedua yaitu 5. Sehingga kita beri tanda segi 4 pada baris kunci ini. Nah, kita beri tanda segi 4. Nah, nilai yang termasuk dalam kolom kunci ini dan juga termasuk dalam baris kunci disebut sebagai angka kunci. Nah, angka kuncinya yang di sini ini adalah 3. 3 merupakan angka kunci. Setelah kita mengetahui angka kunci dari persamaan ini, langkah yang selanjutnya atau langkah yang kelima yang perlu kita lakukan adalah mengubah nilai-nilai dari baris kunci. Yaitu nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bahwa angka kuncinya itu sama dengan 3. Contohnya yaitu seperti pada tabel di bawah ini. Nah, langsung saja kita ubah baris kunci ini dengan angka kunci yaitu 3. Jadinya adalah 0 dibagi dengan 3, ini adalah angka kuncinya sama dengan 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Terus 3 dibagi 3 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. Yang selanjutnya itu 0 dibagi 3 sama dengan 0. Dan untuk nilai kanannya kita bagi dengan baris kunci yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, untuk nilai ini disebut sebagai nilai baru. Selanjutnya langkah yang ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai yang ada tabel ini selain daripada baris kunci, selain dari nilai-nilai yang ini. Nah, rumus untuk mengubah nilai-nilai ini adalah baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Yang pertama adalah kita akan mencari nilai baru dari fungsi tujuan atau baris pertama yaitu Z ini, yang mana koefisien pada kolom kuncinya itu sama dengan -5. Kita masukkan saja nilai-nilai yang ada pada baris fungsi tujuan ini, yaitu -3, -5, 0, 0, 0, seperti ini. Nah, rumusnya yaitu baris lama min koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Langsung saja. 0 dikali dengan -5 kan sama dengan 0. 0 dikurangi -3 sama dengan -3. Untuk yang selanjutnya yaitu 1. 1 dikali -5 sama dengan -5. -5 dikurangi, ini kan min ketemu min sama dengan plus, jadinya -5 ditambah -5 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu 0 dikali -5 kan sama dengan 0. Terus 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Terus yang selanjutnya yaitu 1/3. 1/3
kali dengan min 5 sama dengan min 5 per 3. Min 5 per 3 dikurangi dengan 0 sama dengan 5 per 3. Yang selanjutnya adalah 0. 0 ini kita kali dengan min 5 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikurangi 0 sama dengan nilainya adalah 25. Jadi untuk baris pertama atau fungsi tujuan ini kita telah mendapatkan nilai barunya, yaitu min 3, 0, 0, 5 per 3, 0, dan 25. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris kedua atau batasan yang pertama. Caranya sama dengan yang kita lakukan pada baris pertama atau fungsi tujuan tadi, di mana nilai koefisien pada kolom kuncinya ini kan sama dengan 0. Karena koefisien pada kolom kuncinya ini sama dengan 0, yaitu yang ini, maka untuk hasilnya itu maka untuk hasilnya atau nilai barunya itu tidak tetap atau tidak berubah, yaitu seperti ini, yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8. Untuk baris yang ketiga ini atau batasan yang kedua ini tidak bisa kita melakukan pengubahan untuk nilainya karena ini merupakan baris kunci. Nah, kita lanjut saja, yaitu untuk barisan yang ketiga. Untuk baris yang ketiga yang ini atau batasan untuk baris keempat atau batasan yang ketiga yang ini akan kita ubah nilainya untuk mencari nilai baru, yaitu yang mana koefisien pada kolom kuncinya itu sama dengan 5. Nah, kita tulis ulang ya nilai yang baris keempat ini pada untuk mencari nilai barunya, yaitu 6, 5, 0, 0, 1, 30. Dengan ini rumusnya itu sama dengan yang tadi, yaitu baris lama min koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, langsung saja. 0 dikali 5 kan sama dengan 0. 0 dikurangi 6 sama dengan 6. Selanjutnya 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk yang X4, untuk yang kolom X4 yaitu 1 per 3 dikali dengan 5, yaitu 5 per 3. 5 per 3 dikurangi dengan 0 sama dengan min 5 per 3. Untuk yang kolom X5, di mana baris kuncinya itu sama dengan 0. Baris kuncinya itu sama dengan 0. Untuk X5 yaitu 0 dikali 5 sama dengan 0. 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, untuk yang nilai kanannya yaitu 30. 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 dikurangi 30 sama dengan min 5. Nah, jadi di sini di baris ketiga atau baris keempat atau batasan ketiga ini kita memperoleh nilai barunya yaitu 6, 0, 0, min 5 per 3, 1, dan 5. Karena kolom kuncinya itu berada pada kolom X2 dan baris kuncinya ini berada pada baris X4, maka X2 ini akan berpindah menggantikan X4, yaitu yang seperti ini, yaitu sehingga X4 ini berubah menjadi X2. Artinya apa? Yaitu kita contohkan saja seperti mesin pengolah hasil pertanian yang kemarin, yaitu kita akan, artinya apa, yaitu mesin X2 yang kita produksi yang itu 5 dan sehingga kita menghasilkan keuntungannya sebesar 25. Selanjutnya kita akan melihat yaitu apakah hasil yang ini merupakan hasil yang paling maksimal. Caranya itu kita bisa melihat pada
nilai fungsi tujuannya, yaitu apabila tidak ada nilai negatif pada fungsi tujuan, maka nilai ini merupakan nilai yang paling maksimal. Akan tetapi kan di sini masih ada nilai negatif pada fungsi tujuan ini, yaitu min 3, sehingga kita perlu lagi yaitu melakukan iterasi. Untuk langkah yang ketujuh ini, yaitu kita akan melanjutkan perbaikan atau melakukan iterasi, karena di fungsi tujuan ini masih ada angka negatif, yaitu min 3, maka min 3 ini kita jadikan sebagai angka kuncinya, yaitu min 3. Artinya untuk angka kuncinya bukan di sini lagi, akan tetapi di sini. Kita larat, yaitu ternyata dalam iterasi yang kedua ini, kolom kuncinya adalah yang min 3 ini. Selanjutnya kita akan mencari angka atau elemen kunci dari kolom dan baris ini. Setelah kita mengetahui kolom kuncinya, selanjutnya adalah kita akan mencari baris kunci pada perbaikan yang kedua ini, yang mana rumus dari baris kunci itu adalah nilai kanan dibagi dengan dibagi dengan nilai pada kolom kunci, yaitu di sini adalah nilai kanannya. Nilai kanan yaitu adalah 8 untuk batasan yang pertama, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4, 5 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, dan 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Nah, dari keempat nilai ini ternyata nilai negatif yang paling kecil adalah 5/6, sehingga 5/6 ini merupakan baris kunci. Jadi dari kolom kunci dan baris kunci ini kita menemukan elemen kuncinya itu sama dengan 6. Nah, untuk mencari nilai baru baris kuncinya itu, maka baris kunci ini kita bagi dengan elemen kunci, yaitu Nah, untuk mencari nilai baru baris kuncinya itu, rumusnya sama dengan baris kunci ini kita akan bagi dengan elemen kunci, yaitu 6. Nah, langsung saja kita bagi, yaitu 6/6, terus 0 dibagi 6/6 sama dengan 1, terus 0/6 sama dengan 0, 0 dibagi 6 sama dengan 0, min 5/3 dibagi 6 sama dengan 5/18, 1 dibagi 6 sama dengan 1/6, 5 dibagi 6 sama dengan 5/6. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai baru baris kuncinya itu sama dengan 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan 5/6. Selanjutnya kita akan mencari atau kita akan melakukan iterasi pada baris pertama, yang mana caranya itu sama seperti yang kemarin, atau yaitu nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi koefisien pada koefisien, yaitu untuk mencari baris baru, maka rumusnya adalah baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kunci. Nah, yang koefisien pada kolom kuncinya itu kan sama dengan min 3. Nah, kita tulis dulu untuk nilai pada baris yang pertama, yaitu min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Nah, langsung saja kita mencari nilai barunya, yaitu 1 dikali min 3 sama dengan min 3. Min 3 ini kan min ketemu min sama dengan plus, jadinya min 3 plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini 0 dikali min 3 sama dengan min 3, 0 dikali min 3 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini sama seperti yang ini, hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya adalah untuk yang kolom X4 pada baris pertama, yaitu 3, yaitu min 5/18 dikali dengan min 3 dikurangi dengan 5/3, hasilnya adalah 5/6.
Selanjutnya 1/6 kita kali dengan min 3 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah setengah. Dan yang terakhir yaitu 5/6 dikali min 3 dikurangi dengan 25, hasilnya adalah 27, 1/2, 27 setengah. Nah, jadi untuk baris yang pertama ini kita mendapatkan nilai barunya, atau setelah melakukan iterasi maka perubahan nilai yang kita dapatkan adalah 0, 0, 0, 5/6, 1/2, dan 27 setengah. Selanjutnya adalah kita akan mencari nilai baru dari baris yang kedua atau batasan yang pertama, yang ini. Nah, untuk koefisien kolom kuncinya itu sama dengan 2. Yang ini kita tulis ulang nilai atau variabel pada batasan yang pertama, yang ini, yaitu 2, 0, 1, 0, 0, 8. Caranya sama aja seperti kita mencari nilai baru pada baris pertama atau fungsi tujuan yang tadi, yaitu nilai lama, yaitu baris baru, yaitu rumusnya adalah baris baru sama dengan baris lama min koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Langsung saja kita operasikan ke rumus, yaitu 1. Nah, yang ini kan tadi yaitu baris kuncinya kan, ya, baris kunci. Langsung saja, atau nilai baru baris kuncinya yang ini. Langsung saja kita operasikan. 1 dikali 2 kan sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan, hasilnya adalah 0. Terus untuk yang X2 yaitu 0 dikali 2 kan sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya itu sama saja, yaitu 0 dikali 2 sama dengan 0. 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Selanjutnya adalah min 5/18. Min 5/18 ini kita kalikan dengan 2 dan kita kurangi dengan 0, hasilnya adalah 5/9. Untuk yang selanjutnya itu 1/6 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 4/6 dikurangi 0 sama dengan min 1/3. Dan yang selanjutnya yaitu 5/6 kita kalikan 2, yaitu 10/6 dikurangi 8 sama dengan 6/3. Nah, jadi baris nilai baru yang kita dapatkan dari baris kedua ini adalah 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, 6/3. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mencari nilai baru atau melakukan iterasi pada baris ketiga. Nah, baris ketiga ini koefisien kolom kuncinya itu sama dengan yang ini kan, koefisien kolom kuncinya itu sama dengan 0. Jadinya kasusnya itu sama seperti yang kemarin. Kalau koefisien kolom kuncinya itu sama dengan 0, berarti nilainya itu tidak berubah atau nilainya akan tetap, yaitu nilai barunya sama dengan 0, 1, 0, 1/3, 0 ini tetap 0 dan 5 ini tetap 5. Nah, kita sudah melakukan iterasi pada baris yang pertama, yaitu fungsi tujuan, terus baris kedua atau batasan pertama, dan baris ketiga atau batasan kedua. Nah, dari sini kita sudah memperoleh nilai baru dari masing-masing baris. Nah, nilai baru dari masing-masing baris itu kita akan masukkan ke tabel simplex final hasil perubahan. Nah, ini adalah hasil nilai-nilai setelah kita melakukan iterasi. Nah, kita bisa melihat apakah nilai-nilai ini sudah merupakan nilai yang paling optimal. Itu bisa kita lihat dari nilai fungsi tujuan. Apabila pada fungsi tujuan ini tidak terdapat angka negatif, berarti nilai-nilai ini sudah optimal. Nah, di sini kan kita lihat bahwa dari baris Z ini kan tidak ada nilai negatifnya. Artinya nilai-nilai ini sudah merupakan nilai yang optimal. Catatannya, baris pertama atau Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, dan tabel ini merupakan hasil yang optimal. Sehingga dapat disimpulkan, yaitu dari tabel final didapat
X1 sama dengan 5/6 dan X2-nya sama dengan 5. Dan Z maksimalnya atau fungsi tujuan yang paling maksimal sama dengan 27,5. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.